Puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih untuk Ibu Rina, Pak Jonet, dan terima kasih juga untuk Pastor Markus ya, yang sudah beri kesempatan untuk saya malam hari ini. Ibu Rina dan Pak Jonet sudah setiap minggu hampir sering ketemu dengan saya, dan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Sekalipun melalui media online, tapi Tuhan itu omnipresence, Dia tanpa batas, Dia ada di mana-mana, termasuk malam hari ini kita ada di tempat ini. Bapak Ibu, mari buka dengan saya Lukas pasal yang ke-8, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ada sesuatu yang ilahi, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kota Solo, Jawa Tengah malam hari ini. Lukas 8, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu lihat Lukas 8 ayat 3 bagian B berkata, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Setiap kali Alkitab bicara tentang perempuan, bicara tentang gadis, bicara tentang wanita, disebutkan nama atau tidak, maka itu mewakili gereja Tuhan. Di hadapan Tuhan nggak ada genders. Karena di hadapan Tuhan kita disebut dengan makhluk rohani. Nggak ada genders. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa kita adalah mempelai perempuannya. Dan Yesus adalah mempelai laki-lakinya. Dan Alkitab berkata begini, bahwa perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Lukas 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, terutama ayat yang kedua tadi, Alkitab berkata, Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil humanism, Injil yang menyenangkan manusia, Injil yang di-request. Pak Pendeta kalau khotbah, jangan singgung-singgung dosa, Pak Pendeta. Pak Pendeta kalau khotbah, jangan singgung-singgung sifat saya yang jelek. Pak Pendeta kalau khotbah yang enak-enak, khotbah yang bicara tentang berkat, khotbah yang bicara menyenangkan telinga. Jangan bicara untuk menyinggung kesalahan saya. Jangan bicara untuk menyinggung dosa saya. Itu Injil yang saya sebut dengan Injil humanism. Injil manusia, hanya menyenangkan manusia. Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil seperti ini. Tapi Alkitab berkata dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga tidak memberitakan Injil anemia. Injil yang kekurangan darah. Tapi Alkitab berkata begini, Injil yang diberitakan tapi tanpa ada mujizat. Injil yang diberitakan tanpa ada seorang pun yang disembuhkan. Injil yang diberitakan tanpa ada manifestasi kuasa Tuhan. Roh-roh jahat tidak diusir. Kita tidak lihat bahwa adanya manifest power dari kuasa Allah, manifest daripada kuasa Allah dinyatakan. Kita nggak lihat itu. Karena Injil yang diberitakan adalah Injil anemia. Tapi saya bersyukur Yesus juga tidak memberitakan Injil anemia. Saya bersyukur bahwa Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Injil Kerajaan Allah adalah Injil yang powerful. Apa beda Kerajaan Allah dengan Kerajaan Sorga? Kerajaan Sorga adalah tempat tinggal Tuhan. Sedangkan Kerajaan Allah adalah daerah otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia untuk expanding the kingdom, untuk memperluas kerajaannya. Kalau kita bicara tentang kerajaan, maka Bapak Ibu perhatikan perbedaan antara kerajaan dengan demokrasi adalah, kalau demokrasi maka kekuasaan ada di tangan rakyat, sepenuhnya di tangan rakyat. Tapi kalau kerajaan, maka kekuasaan sepenuhnya ada di tangan raja. Tindakan raja itu bisa jadi sebuah keputusan hukum. Perkataan raja itu menjadi sebuah hukum. Amin. Dan saudara dan saya, kita hidup di dalam sebuah sistem yang saya sebut dengan sistem kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan republik, tapi kerajaan Allah adalah sistem di mana kekuasaan ada pada sang raja. Kalau kita lihat kerajaan di muka bumi ini yang masih eksis adalah UK, United Kingdom dengan Commonwealth-nya. Haleluya.
Dan Bapak Ibu lihat begini, ketika ratunya datang ke Australia, ratunya datang ke Singapura, ratunya datang ke India, bekas daerah kekuasaannya, maka dia masih dihormati di situ. Dan di daerah-daerah kekuasaan ini, ratu daripada Inggris menaruh para gubernur sebagai perwakilan kerajaannya. Dan gubernur itu mewakili raja. Tahukah Bapak Ibu, yang disebut dengan kerajaan Allah adalah saudara dan saya, kita ditaruh di muka bumi ini. Sorga bukan tempat tinggal kita. Tapi bumi adalah tempat tinggal kita untuk kita dominion, untuk kita berkuasa. Katakan amin. Amin. Kalau sampai satu saat kita masuk sorga, itu bonus. Sorga adalah tempat tinggal Tuhan. Tapi mari saya beritahukan kepada Bapak Ibu begini, bahwa daerah kekuasaan raja, Tuhan berikan kepada Bapak Ibu di muka bumi ini, lalu saya sebut itu kerajaan Allah. Itu adalah kekuasaan kuasa yang kita ambil untuk kita extending the kingdom, untuk kita memperluas kerajaan Allah. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan, maka Yesus berkata, kalau aku mengusir setan dalam namaku, maka kerajaan Allah sudah datang. Itu yang namanya kingdom of God. Itu namanya adalah Injil kerajaan. Nah, Injil kerajaan harus penuh dengan powerful. Injil kerajaan Allah harus penuh dengan kuasa. Injil kerajaan Allah harus penuh dengan sign and wonders. Injil kerajaan Allah harus penuh dengan breakthrough. Injil kerajaan Allah harus penuh dengan perkataan-perkataan yang mengubahkan, perkataan-perkataan yang mereposisi, perkataan-perkataan yang membawa pulang orang tersesat. Kalau kita lihat perjanjian lama, ketika Israel mereka tersesat, maka Tuhan gak kirim gembala, Tuhan gak kirim pengajar, Tuhan selalu kirim nabi kepada mereka. Dan tugas daripada nabi adalah menyampaikan firman Tuhan untuk mereposisi, untuk mengembalikan mereka kepada jalan-jalan kebenaran. Dan ketika mereka kembali, maka perkenanan Tuhan turun bagi mereka. Dan kerajaan mereka tidak akan diutak-atik oleh satu lawan pun. Bahkan dalam peperangan mereka tidak berperang. Mereka hanya memuji Tuhan. Dan Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Saya beritahukan kepada mereka bahwa itulah disebut dengan Kingdom of God. Itu disebut dengan kerajaan Allah. Hebatnya lagi bahwa di dalam rombongan itu tidak hanya murid-murid. Dalam rombongan itu ada orang-orang yang punya masa lalu nggak bagus. Ada yang terikat dengan kuasa kegelapan. Terikat dengan roh jahat, ada yang pernah berzina, ada yang istri para pembesar. Dan Alkitab katakan perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kalau kita bicara tentang Indonesia, diikat oleh 4 huruf NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 17.000 pulau, dan ada ribuan bahasa, dialek, bahkan idialek. Ada banyak culture, ada banyak budaya. Kalau saya ke Jogja, maka dengar musik Jogja, saya tahu bahwa ini adalah musik Jawa Tengah, musik Jogja. Culture dari akar kata cult, yang artinya penyembahan. Ya. Cult yang artinya penyembahan. Kemudian kita dapat kata culture, budaya. Dan kalau kita datang ke Betawi, kita dengar musiknya, budayanya, kita dengar musiknya, maka kita tahu bahwa dari musiknya, cultnya itu, kita tahu itu budayanya, penyembahannya kita tahu, ini musiknya, musik Betawi. Kalau Bapak Ibu, saya mengembalakan di Makassar, ya, Bapak Ibu datang ke Sulawesi Makassar, dengar musiknya di sini, maka Bapak Ibu akan tahu, itu musik dari Sulawesi Selatan atau Makassar. Kalau kita ke Ambon, kita akan tahu itu musik dari Ambon, beda musiknya, culture-nya. Saya percaya bahwa kalau kita datang, kita bisa dengar culture-nya kita. Jadi kerajaan Allah itu ada budayanya di dalam, ada sistem pemerintahannya di dalam, ada sistem perpajakannya di dalam. Amin. Makanya sistem perpajakan kerajaan Allah, kenapa kita bicara 10%, 10% dan sebagainya? Karena memang dalam sebuah sistem. Dan saya percaya bahwa seluruh 17.000 pulau itu ada komunitas-komunitas, ada komunitas dari Jogja, ada komunitas Solo, ada komunitas Betawi, ada komunitas Jawa Timur, Surabaya, ada komunitas-komunitas. Kerajaan Allah juga ada komunitas. Komunitas yang pertama saya sebut dengan komunitas yang suka melayani Tuhan. Amin. Amin. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita dipanggil untuk melayani? Kita lahir untuk melayani Tuhan. Amin. Kita dilahirkan untuk melayani Tuhan, dan Tuhan sudah punya tujuan yang sangat amat jelas ketika Tuhan pilih kita sejak dari dalam kandungan ibu kita.
Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, menurut ilmu kedokteran, nanti kalau ada dokter di sini boleh koreksi ya. Satu kali sperma dilepaskan dari seorang laki-laki dewasa, itu jumlahnya 3 cc. Dan dalam 3 cc itu ada 50 juta benih. Hanya datang kepada satu sel telur pada kandungan seorang wanita. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Kalau 33 juta, kalau 50 jutanya semuanya jadi semua. Maka istri kita mengandung sampai rambut pun keluar anak. Sampai bulu-bulu kuduk pun keluar anak, Bapak Ibu. Dan kalau jadi semua, maka kita akan punya tinggal di pulau sendiri, anaknya ada 50 juta, bapaknya jadi presiden, mamanya wakil presiden, maka anak yang paling tua jadi Menko Polkam, anak yang kedua jadi Menko Perekonomian, anak yang ketiga jadi Menko Investasi dan Kemaritiman, dan anak yang keempat mungkin Panglima TNI, yang kelima Kapolri, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan saja ya, berarti sejak dari dalam kandungan, dari 50 juta itu Bapak Ibu dipilih, anggap saja Bapak Ibu adalah urutan nomor ke 50 juta. Maka Bapak Ibu harus menerobos 49 juta 999 lawan Bapak Ibu untuk datang dan mendapatkan satu sel telur. Berarti saya percaya bahwa sejak dari dalam kandungan Bapak Ibu tidak dipilih secara acak. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah punya pilihan, dari dalam kandungan Tuhan sudah pilih kita adalah yang terkuat, adalah yang terbaik, yang siap untuk menghadapi masalah dan proses kehidupan, dan Tuhan tahu bahwa kita adalah orang yang terbaik yang akan melayani Dia. Katakan amin. Haleluya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan begini, bahwa golongan yang pertama adalah, kelompok komunitas yang pertama adalah komunitas yang suka melayani Tuhan. Dan kita ketika melayani Tuhan, maka kita dapat privilege. Kita dapat 5 hak istimewa ketika Bapak Ibu melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus jadi hamba Tuhan full time seperti saya. Melayani Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Yang memisahkan antara sekuler dengan rohani itu adalah orang Yunani. Tapi orang Yahudi, orang Ibrani, itu tidak pernah memisahkan yang sekuler dengan yang rohani. Itu jadi satu. Nah, saya beritahukan kepada Bapak Ibu, ada 5 berkat pelayanan. Itu berarti pelayanan di mana saja. Bapak Ibu, di dunia marketplace pun itu adalah tempat pelayanan kita. 5 berkat pelayanan. Yang pertama, kita dipimpin dari sorga. Yang kedua, kita dilindungi dari sorga. Yang ketiga, kita disuplai dari sorga. Yang keempat, kita dapat promosi sorga. Dan yang kelima, kita dapat kuasa sorga. Wow. Itu 5 hak istimewa ketika Bapak Ibu melayani Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa saja yang kita kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 5 berkat istimewa ini datang kepada Bapak Ibu, dipimpin dari sorga, dilindungi dari sorga, dapat suplai sorga, dapat promosi sorga, dan dapat kuasa sorga. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau? Tulis di kolom komentar di situ, saya mau 5 berkat pelayanan ini. Itu berarti kalau Bapak Ibu tidak melayani, Bapak Ibu nggak dapat satupun dari Tuhan. Jadi kalau sampai kita dipercayakan melayani, maka lakukan dengan yang terbaik. Kenapa? Karena ada 5 berkat pelayanan yang akan diberikan kepada kita. Saya ingat sekali, 30 tahun yang lalu, saya dipanggil melayani Tuhan. Ketika itu saya masih bekerja di sebuah perusahaan, dan Tuhan percayakan saya menjadi seorang area manager yang sangat muda, masih umur kurang lebih 20 tahun, dan saya sudah jadi area manager di salah satu kota, di sebuah perusahaan lumayan besar, Bapak Ibu ya. Dan saya kerja di situ kurang lebih 13 tahun, Bapak Ibu. Sudah beberapa hamba Tuhan berkata, Luther, kamu dipanggil full time. Tapi saya katakan tidak, saya mau jadi seorang businessman. Bahkan saya sudah rintis usaha saya sudah rintis usaha peternakan ayam potong saya udah ribuan ekor, bahkan sudah produksi, sudah 3 atau 4 kali, sudah produksi 5 kali, sudah produksi. Tapi beberapa hamba Tuhan berkata kepada saya begini, kamu dipanggil full time. Saya bilang, no, tidak. Saya melayani Tuhan full heart, bukan full time.
Kemudian saya ketemu dengan istri saya. Dia full time, dia dipanggil full time lebih dulu. Dia lulusan orang kehutanan, kemudian dijadikan ketuhanan. Dan dia ketika ketemu, Bapak Ibu tahu, dia katakan begini, kalau kamu serius dengan saya dan mau nikahin saya, maka kamu harus full time. Saya katakan, pasti kamu salah orang. Dan dia berkata begini, saya akan doa puasa untuk kamu. Wow, saudara tahu, kemudian dia doa puasa selang beberapa waktu. Hari Minggu pagi, gembala saya khotbah begini, Elisa terpanggil melayani Tuhan. Lalu membakar 12 pasang lembunya dan gerobak dan keretanya itu dipakai untuk jadi kayu bakar. Singkat cerita, Elisa yang muda itu dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika closing khotbah itu, gembala saya berkata begini, ada beberapa anak muda di sini yang dipanggil oleh Tuhan untuk full time, tapi selalu nolak dan selalu nolak. Bapak Ibu tahu, di tengah ribuan jemaat, nama saya dipanggil. Kemudian nama saya dipanggil, Luther, maju. Saya ingat setelah nama saya dipanggil, ada 4 teman saya yang dipanggil ke depan, jadi 5 orang dipanggil. Saudara tahu ketika dipanggil di depan, didoain apa? Mulai hari ini, kalau kalian masih punya kerjaan, lepaskan pelayanan kalian, lepaskan pekerjaan kalian, dan kalian harus melayani full time, didoain di depan jemaat. Saya ingat waktu itu, lutut saya gemetar, saudara. Kemudian setelah itu gembala saya ngomong untuk saya kasih kamu waktu 2 minggu. Saya panggil Om, nggak mungkin saya kerja ini 13 tahun, 14 tahun. Dan saya bukan pegawai biasa. Saya ini pemimpin, salah satu orang yang dipercayakan. Jadi paling tidak saya harus mempersiapkan minimal 3 bulan. Dia katakan tidak, 2 minggu. Bapak Ibu tahu, besoknya saya bikin surat resign. Bos saya tanya, kalau kamu kurang gaji, saya tambahin. Saya katakan ini bukan masalah gaji, bos. Ini masalah saya dipanggil melayani Tuhan. Bos nggak bisa juga gaji saya sebesar apapun. Singkat cerita, kemudian dia diam, sebelum 2 minggu suratnya balik, saudara. Diizinkan untuk saya resign. Dan saya datang kepada gembala saya, dia katakan, mulai besok kamu masuk jadi full time. Saya ingat saya mulai pertama full time tahun 90-an lebih, Bapak Ibu. Masuk full time, dapat gaji waktu itu saya lihat, ya, itu 250.000, bukan masalah nilainya waktu itu. Salah satu senior saya, dia punya 3 perusahaan, dia tinggalkan karena dipanggil melayani Tuhan. Dan dia panggil saya dan dia ngomong, Luther, Om juga punya 3 perusahaan, Om tinggalkan dan Om melayani Tuhan. Kalau kamu melayani Tuhan dan kamu lapar, Om juga gak mau ikut Tuhan yang seperti itu. Itu jadi rema untuk saya. Dan hamba Tuhan ini yang ngomong kepada saya ini udah meninggal. Tapi saya terus ingat perkataannya. Bahwa kalau kamu ikut Tuhan, kamu lapar, saya juga nggak mau ikut Tuhan. Hari ini saya buktikan bahwa 5 berkat istimewa itu, ya dan amin. Tuhan memelihara hamba-hambanya. Bukan karena saudara dan bukan karena saya full time. Tapi ketika kita melakukan untuk Tuhan, maka Anda akan melihat perkara-perkara hebat akan terjadi. Dipimpin dari sorga, dilindungi dari sorga, saudara dapat suplai sorga, dapat promosi sorga, dapat kuasa sorga. Katakan, saya mau terima 5 berkat pelayanan ini. Bapak Ibu tulis di situ, saya sudah terima 5 berkat pelayanan ini. Haleluya. Dan kalau Bapak Ibu terima 5 berkat pelayanan ini, maka kita harus melayani di dalam triple X. Kita harus melayani di dalam 3X. X yang pertama, kalau kita melayani Tuhan, maka kita harus melayani dengan excellent. Katakan, melayani dengan excellent. Amin. Excellent artinya tampilkan pelayanan yang sempurna. Kalau spirit excellent adalah sesuatu yang dalam. Spirit excellent adalah Holy Spirit. Ketika saudara punya Roh Kudus, ketika kita bilang kita punya Roh Kudus, kita berbahasa roh, maka harusnya setiap kali kita nyanyi, setiap kali kita khotbah, setiap kali kita bekerja, setiap kali kita buat apa saja harus tampilannya excellent. Karena ukuran pelayanan kita sebenarnya bukan ukuran ide kita, bukan ukuran pengalaman kita, tapi ukuran Roh Kudus di dalamnya. Harusnya ukuran pekerjaan kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Harusnya ukuran keluarga kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Kalau segala sesuatu ukurannya adalah ukuran Roh Kudus, maka saya percaya yang bertanggung jawab kepada pelayanan itu adalah Tuhan sendiri.
Ketika Musa naik ke atas gunung, dan Tuhan menunjukkan kepada dia tabernakel yang nanti bernama tabernakel Musa, panjang, lebar, luas, dan sebagainya, dan tinggi, dan sebagainya. Bahkan warna-warni diperlihatkan kepada Musa. Musa adalah seorang pangeran yang dididik 40 tahun, berkuasa dalam perkataan, dalam tindakan. Dan dia adalah seorang arsitek yang membangun piramid, dan seorang jenderal perang besar yang memimpin Mesir mengalahkan kerajaan Ethiopia pada waktu itu. Dan saudara dengar baik-baik, ketika diperlihatkan tentang tabernakel itu, tidak ada satu ide Musa yang ada di sana. Yang ada adalah Tuhan berkata begini, lakukanlah semua itu menurut contoh yang aku tunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Nggak ada ide Musa. Musa nggak berkata, aku nggak suka warna ungu Tuhan. Aku nggak suka warna biru. Aku nggak suka warna maron Tuhan. Aku suka warna hijau. Nggak ada. Tidak ada ide Musa sama sekali. Jadi pelayanan intinya adalah ide Tuhan yang diinfuskan kepada kita. Makanya tadi saya berani berkata bahwa ukuran pelayanan adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran pekerjaan adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran kita membangun keluarga adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Dan ketika segala sesuatu diukur dengan ukuran Tuhan, Bapak Ibu akan lihat begini. Kita akan mengalami God's breakthrough. Kita akan mengalami raising our standard, raising the standards. Kita akan mengalami the next level. Kita akan mengalami terobosan demi terobosan besar. Kita akan pergi ke tempat-tempat yang dalam. Kekristenan itu, Bapak Ibu, adalah pergi ke tempat yang dalam. Kalau kita pergi ke pantai dan berdiri hanya di sisi pantai, air sampai di mata kaki, dapat ikan kecil-kecil. Mau dapat ikan besar, maka tolakan perahu kehidupanmu, perahu pelayananmu, perahu pekerjaan bisnismu ke tempat yang dalam. Ke tempat yang dalam adalah mengizinkan kita dilingkupi kuasa Tuhan. Ingat Yeskel pasal 47, 1-12. Ada sungai mengalir dari takhta Allah, mengalir ke arah Yordan. Dan Tuhan suruh Yeskel ukur, masuk ke dalam air itu. Sampai mata kaki berdiri di atas firman Tuhan. Mata kaki artinya berdiri di atas firman Tuhan. Ukurnya 1000 hasta, 1000 hasta itu 500 meter. Kemudian masuk lagi kedua kali. Sampai di lutut, bicara tentang kehidupan doa. Ternyata ketika Bapak Ibu berdiri di atas firman Tuhan, Tuhan ukur loh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya kehidupan doa, itu juga diukur. Sampai di lutut. Kemudian sampai di pinggang. Pinggang ini bahasa Ibraninya koilia. Koilia itu rahim. Rahim adalah tempat untuk kita multiplication, tempat untuk menyimpan benih dan melahirkan. Diukur. Ketika kita multiplikasi, ketika kita pelipat gandaan, ketika kita diberkati, kemudian memberkati. Ketika saudara tahu mengelola berkat Tuhan, dan tahu mengelola apa yang Tuhan percayakan termasuk karunia-karunia, maka itu rahim rohani saudara sedang melepaskan terjadi pelipat gandaan. Semua berkat yang kita terima, maka ada dua hal di dalam benih dan roti. Jangan makan semua, karena waktu panen Bapak Ibu akan nangis. Tapi ada waktunya untuk Bapak Ibu tanam. Ada benih di dalamnya. Ada roti untuk kita makan, tapi ada benih untuk ditanam. Dan saya beritahukan kepada Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, bahwa Alkitab katakan gini, masuk ke 4 kali. Ketika masuk, Yeskel nggak bisa berjalan lagi. Kenapa? Dilingkupi, ditutupi oleh air. Air bicara hadirat Allah, air bicara tentang terobosan, air bicara tentang berkat, air bicara tentang pemulihan, air bicara tentang Holy Spirit. Ingat ketika Yesus mau lahir, Tuhan Yesus mau lahir, Gabriel berkata kepada Maria, Roh Allah akan menaungi engkau. Saya terjemahkan bebas, Roh Allah akan menutupi engkau. Jadi ukuran Maria bukan lagi ukurannya, tapi ukuran Roh Kudus. Sehingga melahirkan Kristus, Messiah, Mesias, yang artinya anointed, yang artinya diurapi. Melayani harus excellent, tampilkan pelayanan yang sempurna. 1 Raja-Raja 10 ayat yang kelima berkata begini, satu saat Ratu Negeri Sheba itu berjalan dari Sheba. Sheba itu ada di Afrika Selatan ya, saudara ya. Agak utara bagian ke barat sedikit. Lalu dia mendengar tentang kabar tentang Salomo. Kemudian dia membawa pasukan yang sangat besar dengan kekayaan yang sangat besar. Ya, beberapa literatur berkata bahwa perjalanannya itu kurang lebih 5-6 bulan, melewati tantangan, penyamun, padang gurun. Kemudian sampailah mereka di Yerusalem.
1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang kelima berkata begini, ketika ratu itu sampai di Yerusalem, dia melihat cara duduk pegawai-pegawai Salomo, cara mereka berpakaian, cara mereka menyediakan makanan, cara mereka menyediakan minuman, cara mereka melayani. Maka terheran-heranlah ratu itu. Apa yang ratu itu sedang lihat? Pada ayat yang kelima, excellency. Tampilan pelayanan yang terbaik. Haleluya. Firman Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap hidupmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Awalan saya di depan, artinya seluruh hidup kita. Untuk Tuhan nggak boleh tahan-tahan. Untuk Tuhan kita perlu boros. Untuk Tuhan harus beri yang terbaik. Domba cacat bular matanya, timbang imam mati, orang yang mempersembahkan juga mati. Karena itu Alkitab berkata, Yesus adalah korban yang terbaik, korban yang sempurna. Kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup yang berkenan, korban yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan selalu menginginkan yang excellent. Amin. Banyak orang Kristen maunya excellent, tapi benih yang dia tabur abal-abal. Banyak orang Kristen yang mau hasil yang maksimal, tapi benih yang dia tabur tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Bahwa hasil akhir, bahwa apa yang kita tabur tidak akan bisa menipu hasil itu, tidak akan bisa, apa yang kita tabur tidak akan bisa menipu hasilnya. Karena itu Bapak Ibu harus memperhatikan apa yang kita tabur. Tabur bukan cuma uang, tenaga, pikiran, bahkan semua yang Bapak Ibu berikan, apalagi berikan kepada Tuhan, maka Tuhan gak pernah ambil apa-apa. Satu keringat pun yang jatuh ketika kita melayani dengan excellent, akan diganti Tuhan lipat kali ganda. Saya ingat bulan Februari sebelum bulan Maret kita semua mengalami PSBB, saya masih pelayanan ke Jawa Timur, ke Surabaya, 1 minggu Bapak Ibu, dan waktu saya nyampe di Surabaya itu, suhunya panas sekali, hampir 40 derajat. Kemudian yang jemput saya berkata, Pak Pendeta, ketika kita selesai makan, dia berkata, saya kalau Bapak mau, kami mau antar Bapak untuk minum es campur yang enak di Surabaya. Saya bilang, saya mau, karena suhunya panas. Kemudian kita pergi, minum es campur itu, dan saya lihat memang rasa es campurnya enak sekali. Dan saya tanya harganya berapa satu mangkok? 35.000. Oke. Setelah itu saya dibawa ke tempat penginapan hotel saya yang saya tinggal, hotel bintang 4 kalau nggak salah. Ketika saya masuk, ada 2 orang di pintu yang membuka pintu bagi saya. Kemudian tangan mereka di dada dan mereka tundukkan kepala. Selamat siang Pak. Kemudian tangan taruh di dada. Ada yang bisa kami bantu? Kemudian salah satunya ambil bag saya ke counter check-in. Kemudian di check-in saya dilayani dengan sangat baik. Kemudian saya dapat kunci dan saya harus naik ke kamar saya. Ketika sampai di kamar, saya haus. Lalu saya pesan es jeruk. Bapak Ibu, ketika saya pesan es jeruk, langsung minum Bapak Ibu. Ketika saya minum, saya minta bilnya. Bilnya keluar, Rp159.900. Saya katakan mahal banget. Apanya yang mahal? Lalu saya coba ingat-ingat mahalnya di mana. Lalu saya ingat, pertama kali saya mulai masuk, dibuka pintu, mereka kasih senyum yang paling manis bagi saya, tangan di dada, saya dilayani, di counter check-in. Ternyata senyum saya kena cas di es jeruk saya. Itu namanya excellency pelayanan. Saya beritahukan kepada saudara begini, ketika kita melayani dengan excellent, maka kekayaan bangsa-bangsa akan diperintahkan datang kepada kita. Ada banyak orang Kristen yang ketika mereka melayani Tuhan, mereka lakukan abal-abal. Ketika kita bekerja, kita lakukan abal-abal. Bapak Ibu, saya bisa bagi Alkitab kita ini. Bisa bagi Alkitab kita ini dalam 2 bagian. Yang pertama adalah, saya bagi Alkitab adalah pribadi Tuhan. Dan kedua adalah prinsip Tuhan. Pribadi Tuhan itu kita menikmati keselamatan, kita menikmati kesembuhan, kita menikmati hadiratnya, kita menikmati kuasanya, kita menikmati terobosan. Itu pribadi Tuhan. Tapi prinsip Tuhan belum tentu orang Kristen pakai. Prinsip Tuhan ini dipakai oleh orang-orang di luar sana. Ya, mereka berinovasi, mereka jadi pionir, mereka jadi penggerak, tapi mereka tolak pribadi Tuhan. Tapi mereka melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Mereka diberkati secara finansial. Dan mereka disebut dengan para history maker. Ada banyak daripada mereka
yang tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi pakai prinsip Tuhan. Mari kembalikan ini kepada gereja, bahwa kita punya pribadi Tuhan, kita punya prinsip Tuhan, dengan melayani, memberi yang terbaik. Katakan amin. Bukan cuma excellent, tapi saudara dengar baik-baik begini, kita melayani dengan extravagance. Apa itu extravagance? Memberi persembahan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu lihat 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 10 berkata, lalu ratu itu memberikan kepada Salomo 120 talenta emas. Tidak termasuk batu-batu permata yang mahal-mahal. Oke, Bapak Ibu punya Alkitab manual, buka di kamus di belakang. 1 talenta itu 34 kilogram emas. 1 talenta, 34 kilogram emas. Kalau kita bawa ke gram, maka jadi 34.000 gram. Hari ini 1 gram 1 juta rupiah. Kali 34.000 gram, kali di kalkulator Bapak Ibu, kalkulatormu hang. Bayangkan kalau kita kali 120 talenta. Dan Alkitab berkata bahwa itu adalah persembahan yang paling banyak yang pernah diberikan kepada raja, seorang ratu, kepada seorang raja pada waktu itu, yaitu Ratu Sheba, memberikan kepada Salomo. Tuhan taruh dalam roh saya begini, bahwa Solo, Jawa Tengah, akan menjadi tempat lumbung berkat bagi Indonesia. Bahkan Tuhan berkata bahwa bukan cuma untuk Indonesia. Solo dan Jawa Tengah akan menjadi tempat di mana memberi makan negara-negara ASEAN. Bahkan provinsi ini akan mulai mengekspor bahan makanan ke mulai Asia dan sebagainya. Dalam situasi yang tidak mungkin, Jawa Tengah akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkata begini, bahwa aku telah membangun para penjaga-penjaga, para watchmen, untuk berdiri menjaga negeri ini. Dan Tuhan berkata begini, aku sedang mengumpulkan mereka menjadi bala tentara. Lalu Tuhan berkata kepada saya begini, mereka harus ada di bilangan 315. 315 adalah bilangan yang akan Tuhan bangkitkan untuk para pensyafaat peperangan rohani yang akan berjaga bagi provinsi ini. Dan Tuhan berkata begini, aku akan memberikan mereka ada di utara, timur, barat, dan selatan. Mereka akan berdiri dan memberikan waktu mereka secara excellent dan extravagance untuk melayani aku. Dan ketika mereka berseru pada suatu waktu, di waktu yang sama, maka aku akan menyingkapkan langit, membuka pintu-pintu gerbang berkat, dan mencurahkan hujan pertobatan, hujan revival, bukan cuma untuk Jawa Tengah. Tuhan berkata begini, Jawa Tengah menjadi center of Java. Tuhan berkata begini, center of Java, Jesus be the center. Ketika sentral Jawa ini mulai bergerak, maka Tuhan berkata begini, kemuliaanku akan menyebar dari seluruh Jawa, bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Tuhan berkata begini, aku akan membangkitkan kembali beberapa hamba-hamba Tuhan yang hebat dari Jawa Tengah, yang akan pergi ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia, untuk membawa api kebangunan rohani pada akhir zaman, untuk menyatukan kembali tubuh Kristus. Tuhan berkata bahwa dia akan melayani dengan extravagance. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya anak-anak muda di bawah 40 tahun sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada hari ini, Tuhan berkata begini, bahwa ini waktunya untuk passing on the button, ini waktunya melepaskan tongkat estafet, memberikan kepercayaan kepada the next generation, and new generation. Latih generasi baru ini, berikan waktu kepada mereka, impartasikan karunia-karunia kepada mereka. Dan kita akan melihat bahwa para pemimpin-pemimpin yang akan lahir nanti, mereka akan punya vision, mereka akan punya mimpi yang besar. Mereka seperti Daniel, Hasael, Misael, dan Asaria, yang akan berdiri di hadapan raja-raja. Ketika mereka dilemparkan di dunia politik, maka mereka akan berbicara atas namaku. Mereka akan bicara secara profet. Mereka akan bicara secara nubuatan. Mereka akan bicara kepada para pemimpin untuk mengatakan kepada para pemimpin, jangan lakukan ini, boleh lakukan ini, buat ini, dan ini jangan. Mereka akan berkata kepada langit bahwa jangan turunkan hujan, dan ini waktunya hujan turun. Mereka akan berkata kepada pintu-pintu gerbang neraka untuk melepaskan para tawanan. Mereka akan berhadapan dengan roh-roh teritorial seperti Daniel, dan akan melihat kemenangan-kemenangan besar. Aku sedang melepaskan
spirit pemulihan besar kepada Java, kepada Jawa Tengah. Aku sedang melepaskan roh kemakmuran, bahkan pemulihan dalam keuangan, dalam ekonomi akan terjadi di Jawa Tengah. Tuhan berkata begini, kita akan lihat dalam 3 bulan ke depan, sampai 2 tahun ke depan, bahwa dari statistik angka-angka di Indonesia, Jawa Tengah akan sampai pada urutan nomor 1, terutama dalam ekonominya. Dan Tuhan akan memberkati negeri ini, ketika orang-orang benar berdiri dan menjaga negeri ini. Tuhan berkata, aku sedang mencari seseorang, berdiri bagi Jawa Tengah, berdiri bagi Solo, berdiri bagi Jogja, berdiri bagi Semarang, berdiri bagi daerah-daerah sekitarnya. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya ada derap langkah, seperti orang berbaris. Tuhan berkata begini, para tentaraku sedang aku bangkitkan, dan aku sedang melepaskan mereka. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya jubah mereka adalah jubah yang berwarna merah, jubah yang berapi-api, tapi kok tidak terbakar. Tapi di tangan mereka Tuhan tunjukkan kepada saya ada pedang yang berkilau-kilauan. Tuhan berkata, adalah firman-Ku tidak akan terlepas menyatu dengan mereka. Mereka melompati tembok-tembok, menerobos palang-palang pintu besi. Ketika tidak ada yang menghalangi, maka mereka bertumpu satu dengan yang lain. Mereka saling menopang untuk naik ke tembok, melompat dan akan pergi ke tempat-tempat yang paling tinggi. Dan mereka akan berdiri di atas menara-menara penjagaan dan berteriak kepada sang raja bahwa musuh datang atau teman yang datang. Mereka akan seperti orang yang mengingatkan sang raja untuk menyuarakan tentang revival yang akan datang, pemulihan akan datang. Tuhan berkata begini, bahwa ini adalah pelayanan ekstravagans yang akan terjadi bagi Solo, yang akan terjadi bahwa Jawa Tengah. Anugerah Tuhan ini turun. Dan X yang ketiga adalah exousia, melayani dengan kuasa. Tuhan mau Bapak Ibu melayani dengan kuasa. Kemarin di ibadah Zoom-nya kita, Healing and Prophesy, ada seorang anak muda umur 22 tahun yang punya teroid 7 tahun. Dan saya dengar kesaksiannya. Ketika didoain, benjolannya ada di bagian leher sebelah kanannya. Ketika didoain, seketika Tuhan sembuhkan teroidnya. Benjolannya lenyap. Keluarga saya dengar kesaksian, mereka kirim kesaksiannya kepada istri saya, dan istri saya baca untuk saya, kemuliaan untuk Tuhan. Bahwa mereka menangis, mereka orang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka Kristen, tapi Kristen belum sungguh-sungguh. Dan mereka melihat anak perempuan mereka sudah berusaha pergi ke dokter manapun, tapi belum sembuh. Tapi ketika Tuhan menjamahnya, exousia, maka dia disembuhkan oleh Tuhan. Saya juga melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang yang ada di kursi roda, keluar dari kursi roda. Saya juga melihat bagaimana orang-orang yang kanker payudara, yang dipotong payudaranya, sudah divonis dokter 3 tahun lagi meninggal. Tapi ketika dijamah oleh kuasa Tuhan, 3 bulan kemudian, maka dia disembuhkan total. Hebatnya lagi, payudaranya tumbuh kembali yang baru. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, ketika ibadah-ibadah seperti ini, maka orang-orang yang punya benjolan di bagian dadanya, payudaranya, seketika benjolannya lenyap. Saya lihat orang-orang yang tulang belakangnya miring, ada orang-orang yang terjepit syaraf L4 dan L5, tidak bisa duduk, hanya berbaring di tempat tidur, seketika disembuhkan oleh Tuhan. Kita harus melayani dengan exousia. Apa itu exousia? Kuasa untuk menciptakan, kuasa untuk meng-create. Tahu ke Bapak Ibu? Pelayanan Tuhan Yesus yang pertama bukan menyembuhkan, tapi mencipta. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu doakan orang sakit, jangan minta kesembuhan. Aku cipta otak yang baru, aku ciptakan tangan yang baru, sel yang baru, anatomi yang baru, mata yang baru, jantung yang baru, in the name of Jesus. Kenapa? Karena dunamos sudah Tuhan berikan kepada kita. Dunamos itu punya 4 arti. Pertama, kuasa pilihan. Yang kedua, kuasa untuk melakukan mujizat. Yang ketiga, kuasa excellent. Yang keempat adalah kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Jadi ketika Bapak Ibu terima dunamos, menurut Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu. Ketika Roh Kudus turun, maka kita punya dunamos. Dari dunamos, maka kita dapat dinamo dan dinamit. Dinamo adalah sesuatu yang menggerakkan sesuatu sampai di tujuan, sedangkan dinamit adalah sesuatu yang meledak-ledak. Ketika Roh Kudus, dunamos ada pada kita, enggak ada penghalang. Sebenarnya enggak ada rintangan apapun yang bisa menghalangi kita sampai di tujuan Tuhan. Katakan amin. Karena itu, yang Tuhan mau adalah bukan cuma 1 orang
yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak cari Superman, Superman is dead. Tuhan sedang cari super team. Semua kita harus diurapi oleh Tuhan. Katakan amin. Tulis di komentar Bapak Ibu, Tuhan cari super team. Haleluya. Amin. Tuhan gak cari Superman, tapi Tuhan cari super team. Alangkah baiknya kalau semua kita bernubuat. Alangkah baiknya kalau semua kita melakukan mujizat. Alangkah baiknya kalau semua kita mendoakan orang dan terjadi kesembuhan dan kelepasan. Alangkah baiknya kalau saudara dan saya menjadi jawaban bagi banyak orang. Alangkah baiknya kalau kita semua jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Yoel pasal 2, 28, 29, 30. Pada hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohku bukan ke atas orang tertentu, tapi ke atas semua manusia. Mulai dari yang paling kecil, hamba-hamba, para asisten keluarga, hamba-hamba, sampai orang paling besar. Berarti pelayanan akhir zaman, saya sebut adalah All Saints Movement. Pelayanan semua orang kudus. Ini waktunya untuk kita bergeser dari pemikiran denominasi kepada All Saints Movement, tubuh Kristus. Tulis yes and amen. Amin. Karena kalau kita bicara eksosia, maka Tuhan tidak membangun denominasi. Denominasi dibangun oleh Nimrod. Mari kita cari nama, Yunaninya denom. Makanya kata denominasi artinya cari nama. Tuhan gak mau kita cari nama, kita hanya memuliakan satu nama, yaitu nama di atas segala nama, dan raja di atas segala raja. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Katakan haleluya 12 kali. Tulis Bapak Ibu haleluya 12 kali. Haleluya. Makanya hal yang pertama, komunitas pertama melayani, yaitu kita melayani sang raja kita. Komunitas yang suka melayani. Yang kedua adalah kita jadi komunitas murid. Mau dibentuk, mau dijadikan, mau ditegur, mau dilatih. Kalau Bapak Ibu lihat Lukas pasal 8, ayat yang ke-16, tidak mungkin orang menyalakan, Lukas pasal 8, ayat 4, 5, 6, 7, dan 8 berkata, benih jatuh di 4 jenis tanah. Tanah pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah berumput duri, dan tanah yang baik. Tanah ini gambaran 4 jenis hati. Ketika kita dengar firman Tuhan, benih sedang jatuh di 4 jenis tanah ini. Tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah berumput duri, tanah yang baik. Tanah di pinggir jalan bicara tentang yang meremehkan firman Tuhan. Menurut 1 Samuel 2 ayat 30 berkata, barang siapa meremehkan firman, mati. Mungkin nggak mati secara fisik, tapi mati rohani. Barang siapa menghormati aku, ditinggikan. Akan dihormati. Memandang remeh firmanku, maka mati. Tapi Alkitab berkata begini, ada orang meremehkan firman, sehingga Alkitab berkata tidak berakar, tidak tumbuh ke dalam, tidak berakar. Burung-burung datang, bicara tentang roh-roh jahat. Ketika Bapak Ibu meremehkan firman, maka Bapak Ibu ada di daerah rawan bahaya. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa firman berkuasa? Kita diciptakan oleh firman Tuhan. Bahan baku kita apa Bapak Ibu? Kita diciptakan oleh firman Tuhan, bahan bakunya apa? Tolong Bapak Ibu tulis bahan bakunya apa? Jangan-jangan Bapak Ibu nggak pernah tahu diciptakan bahan bakunya apa. Kita diciptakan bahan bakunya apa? Ya. Saya lihat ada 2 jawaban. Ada tanah liat, ada debu tanah. Ya, yang benar yang mana? Kalau tanah liat, Bapak Ibu jadi batu bata. Kita diciptakan dari ini, debu. Itu bahan baku kita. Diciptakan dari debu tanah. Lalu diciptakan menurut gambar, image-nya Tuhan. Lalu Tuhan menghembuskan namanya nafas kehidupan, bahasa Ibraninya nefes hayah. Nefes hayah itu bukan begini. Bukan. Nefes hayah itu sifat, karakter, kehidupan, kekuatan, kemampuan Allah diinfuskan, kepintaran, intelijensia Adam, intelijensia Tuhan dihembuskan kepada Adam. Sehingga Adam menjadi makhluk yang sangat berkuasa, memberi nama kepada semua binatang yang ada di Taman Eden. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Taman Eden itu luasnya 6.000 km persegi. Jadi Adam itu bukan penjaga taman, dia raja pertama. Ya.
Nevesia atau bahasa Yunani berkata pasegrapeteo. Latinnya berkata yaitu nesama. Bahasa Inggrisnya in tanpa spiro, inspiro. Lalu Anda berkata, saya dapat inspirasi. Sesuatu dibukakan di pikiran kita. Haleluya. Dan Alkitab berkata begini, ketika kita meremehkan firman, maka kita nggak akan mendapatkan apapun. Karena itu dicuri oleh setan. Jangan sampai malam hari ini ada yang meremehkan firman. Kita hidup karena firman, kita diciptakan karena firman. Kita paling berkemistri dengan firman. Kalau Bapak Ibu sakit, kembali kepada firman, karena itu manual booknya kita. Kalau Bapak Ibu adalah masalah, ada yang salah dengan Bapak Ibu, kembali ke firman. Kalau mobil Toyota Bapak Ibu rusak, diambil ke bengkel Mercy tanpa rusak, karena di bengkel Mercy nggak ada suku cadangnya. Kalau mobil Suzuki Bapak Ibu rusak, diambil ke bengkel Toyota tanpa rusak, karena di bengkel Toyota nggak ada suku cadang mobil Suzuki Anda. Kalau manusia rusak, diambil ke bengkel Mercy, jadi aneh kita. Kita harus ambil ke BI, bengkel ilahi. Montirnya namanya Tuhan Yesus, ada suku cadangnya di sana. Nomor serinya juga sama, ada jantung yang baru, ada ginjal yang baru. Semua nomor serinya juga sama. Alkitab berkata, ketika Tuhan membuka perbendaharaan di sorga, dia memberikan pemberian-pemberiannya kepada anak manusia. Katakan haleluya. Amin. Yang kedua adalah tanah hati yang berbatu-batu, sombong, keras hati. Air mengalir tapi tidak bisa menutupinya. Air mengalir tapi tidak bisa menutupinya. Hati yang keras, tidak mau mengampuni. Hati yang menolak firman, menolak nasihat, menolak didikan. Maka orang ini satu saat tidak akan bisa punya kualitas kehidupan. Alkitab katakan orang sombong direndahkan, tapi orang rendah hati ditinggikan oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu rendah hati itu seperti aliran daerah yang paling rendah. Ketika hati kita rendah hati, maka seluruh kapasitas air akan terkonsentrasi ke sini. Katakan amin. Tapi ketika kita punya tinggi hati, maka kita tidak akan sampai kepada puncak kemaksimalan dari potensi maksimal pengurapan Allah dalam hidup kita. Semua orang hebat yang dipakai Tuhan, kuncinya ada pada kerendahan hatinya, bukan sombong. Jadi hari ini, kalau kita belum ditinggikan oleh Tuhan, Tuhan sedang pangkas bagian-bagian yang nanti menghalangi Bapak Ibu sampai kepada kemaksimalan potensi kita. Yang ketiga adalah hati yang berduri, bicara tentang kekhawatiran dunia ini. Lalu Tuhan berkata dalam Matius pasal 6, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31, 32. Kalau kamu khawatir, perhatikan burung-burung di udara yang tidak menabur, tapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Perhatikan bunga bakung yang hari ini berbunga. Begitu indah, bahkan Salomo dalam kemegahannya pun tidak pernah berdandan seperti salah satu bunga ini yang hari ini ada dan besok lain. Kamu, saudara dan saya, jauh melebihi bunga bakung itu. Jauh melebihi burung-burung itu. Bahkan rambut di kepala pun terhitung semuanya. Terjemahan Alkitab King James berkata, terhitung dengan nomornya. Haleluya. Pak Adi, halo Pak Adi, datang dengan istri ya, boleh di-unmute mic-nya Pak? Iya Pak. Pak Adi, ya boleh tanya, Bapak dengan istri sudah nikah berapa tahun? Hampir 13. Hampir 13 tahun. Ya. Ibu saya masih sayang sama suami? Pastilah ya. Pak Adi masih sayang istri ya? Pasti. 13 tahun boleh saya tanya, Ibu, boleh saya tanya Ibu Adi, saya tanya, ya. Tahu nggak 13 tahun ini nikah, tahu nggak berapa jumlah rambut di kepala Pak Adi? Nggak tahu Pak. Pak Adi, saya mau tanya, tahu nggak berapa jumlah rambut di kepala istri? Nggak tahu Pak. 13 tahun ya. Saya sudah nikah 23 tahun. Mau 23 tahun. Saya nggak pernah tahu berapa banyak rambut di kepala istri saya, dan istri saya juga nggak tahu. Ketika ibu-ibu datang, terima kasih Pak Adi, Ibu, boleh di-mute lagi. Ya, ketika Bapak Ibu datang, ibu-ibu datang dan ngisi rambut Adi, rambut ibu-ibu yang gugur, maka malaikat di sorga teriak 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, gugur. Lalu komputer sorga delete. Apa Tuhan kurang kerjaan sampai hitung rambut di kepala Bapak Ibu?
Sesuatu yang kita tidak hargai, tapi sorga peduli. Itu membuktikan begini, apalagi kebutuhan kita sehari-hari makan minum, Tuhan sangat peduli. Kalau yang kita tidak peduli saja Tuhan peduli, apalagi yang Bapak Ibu butuhkan. Makanya Alkitab dengan jelas berkata, Matius pasal 6 ayat 33, ayat yang terkenal itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Jadi sebenarnya ini kekristenan yang paling benar. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan karena kita mau diberkati. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan karena kita mau disembuhkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan karena kita mau lihat jalan keluar. Sekalipun ya, kita butuh semua. Tapi sesungguhnya ketika kita datang kepada Tuhan, karena kita cinta Tuhan, kita mau cari Tuhan, ketemu Tuhan lebih dulu, mengalami Tuhan lebih dulu. Akibat daripada kita mengalami Tuhan, saya disembuhkan, saya diberkati, saya dipromosi, saya diberikan jalan keluar, saya alami terobosan, maka semua itu akibat daripada saya ketemu Tuhan. Makanya banyak orang yang mencari apa yang di tangan Tuhan, dan ketika dia dapat apa yang di tangan Tuhan, ketika dia dapat, dia lupa Tuhan. Kan yang lebih tahu hati kita kan Tuhan. Kita harus datang karena cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Ini harus menjadi motivasi murni dalam hati kita seumur hidup kita. Ada yang minta Tuhan, berkati saya berkelimpahan dengan uang melimpah-limpah. Kalau hati kita nggak siap, saya khawatir. Saya pernah nonton televisi TV swasta uang kaget itu, ibu pemulung dapat uang 3 juta, pingsannya 3 kali. Dan kalau Bapak Ibu, bagi ibu pemulung 3 juta itu banyak. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pegang 1 miliar, sudah terbiasa pegang 1 miliar. Tapi kalau ada yang minta uang 1 miliar, dan belum terbiasa, saya khawatir, langsung darah tinggi dan bisa stroke, bisa mati, bisa jantungan. Kenapa Tuhan belum kasih? Tuhan siapkan hati kita dulu. Jadi kalau kita doa itu ada 3 jawaban, ya, tidak, tunggu. Bapak Ibu suka yang mana? Banyak yang bilang suka ya, padahal tidak dan tunggu itu juga jawaban Tuhan. Haleluya. Jadi kalau hari ini Tuhan bilang no, tidak, berarti bukan yang Bapak Ibu minta, bukan yang terbaik. Karena Tuhan mau kasih yang terbaik kepada kita. Kalau Tuhan bilang tunggu, maka Tuhan sedang persiapkan yang di dalam. Jangan khawatir. Orang khawatir itu artinya tidak mengenal Allah. Dia meremehkan Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu percaya, I believe, saya percaya apapun yang terjadi. Itu tanda orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan ketika orang percaya kepada Tuhan, maka dia sudah menerimanya. Yang terbaik daripada Tuhan. Katakan amin. Katakan ketika saya percaya, maka saya sudah menerima. Bapak Ibu tulis, ketika saya percaya, saya sudah menerima. Haleluya. Dan tanah hati yang keempat adalah tanah hati yang baik. Kalau Bapak Ibu lihat Lukas 8 ayat yang ke-8, Alkitab berkata, maka ketika benih jatuh di tanah yang baik, maka tumbuh 100 kali lipat. Tanah yang baik itu adalah tanah yang dibajak. Tanah yang baik itu adalah tanah yang dikeluarkan batunya, rumput durinya. Tanah yang baik adalah tanah yang mau diproses. Orang Kristen yang mau diproses, orang Kristen yang mau dibentuk, satu saat akan menghasilkan 100 kali lipat ganda. Tanah yang baik di sini dalam bahasa Yunani dipakai kata kardia, hupotasso. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kardia itu taat, kardia itu hati, hupotasso itu taat. Jadi hati yang taat. Ketika kita punya hati yang taat, mendengar, melakukan sama persis, maka hasilnya 100 kali lipat. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau diberkati 100%? Angkat tangan. Angkat tangan. Boleh tulis saya mau diberkati 100%. Boleh tulis. Boleh tulis saya mau diberkati 100%. Haleluya. Oke, wow, banyak yang tulis. Tahukah saudara, saya sudah baca Alkitab pulang pergi dari Kejadian sampai Wahyu. Dan tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati kita 100%. Nggak ada ayat sama sekali. Tidak ada ayat sama sekali yang saya temukan bahwa Tuhan akan memberkati kita 100%. Yang ada ayatnya adalah Tuhan akan memberkati kita 100 kali lipat. Nah, 100 kali lipat itu berapa persen? Kali-kali Bapak Ibu. 100 kali lipat itu adalah 10.000%. Sekarang saya mau tanya begini, 10.000%, kalau Bapak Ibu mau cuma 100%, maka Bapak Ibu cuma mau 1% dari 10.000%. Saya mau tanya, berapa banyak yang mau 1%?
Nggak ada yang angkat tangan. Berapa banyak yang mau? 10.000%. Semua mau 10.000%. Haleluya. Dan Tuhan mau memberkati umatnya 10.000%. Kapan? Ketika hati kita taat. Hati kita taat itu adalah dengar firman, mengampuni, ya mengampuni. Mengasihi, ya mengasihi. Tuhan suruh menabur, ya nabur. Nunut saja. Enggak, ikut saja. Sekalipun nggak mengerti, masa sih? Lakukan aja, sebab Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan mau. Abraham disuruh serahkan Ishak. Enggak, lakukan aja. Iya, nggak ada komplain sama sekali. Tuhan nggak pernah ambil apapun daripada kita. Tuhan hanya uji hati kita. Dan ada banyak orang Kristen yang tidak lulus tes, tidak lulus ujian hati. Hati yang taat itu hati yang lulus ujian. Mau diproses, mau dibentuk, mau dijadikan, mau ditegur, tetap mengampuni, tetap tersenyum. Lama-lama seorang murid jadi sama seperti gurunya. Haleluya. Amin. Komunitas murid. Dan komunitas yang ketiga, ayat 16 berkata begini. Tidak ada orang menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Tapi dia harus menaruh di atas kaki dia supaya dilihat oleh semua orang. Coba paralelkan ayat ini dengan Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Matius 5 ayat 13. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Ganti kata kamu dengan nama Bapak Ibu. Berarti saya, Luther, adalah garam dunia. Alkitab tidak berkata Luther adalah garam untuk Makassar. Atau Bapak Ibu hanya garam untuk Solo, atau Jawa Tengah, atau Sulawesi. Atau kita hanya garam untuk Indonesia. Tidak. Tapi kita adalah garam dunia. Berat badan saya 70 kilo. Berarti saya garam 70 kilo. Dan untuk mengasinkan daging 70 kilo, tidak dibutuhkan garam 70 kilo. Betul? Dibutuhkan garam sedikit saja. Yang dimasukkan ke dalam wadah yang ada air yang sudah dipanaskan. Dan ketika garamnya datang ke sana, dimasukkan ke sana, langsung bentuknya larut, lalu mempengaruhi seluruh masakan itu. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah lihat garam? Saya khawatir ada yang belum pernah lihat garam. Bentuk garam, warnanya putih seperti kristal, kalau dimasukkan ke dalam air yang dipanaskan, langsung larut bentuknya, dan semua masakan langsung dipengaruhi. Dan ketika Bapak Ibu cedok bawa ke mulut, dan merasa, wow, sokondro, enak tenan. Beberapa telan air ludah jam makan ini, saudara. Ya, kenapa? Karena garam itu bawa apa? Bawa rasa, bawa pengaruh. Sifat garam itu bawa rasa, bawa pengaruh. Kita nggak perlu banyak. Yang penting kita bawa rasa, bawa pengaruh. Puji Tuhan kalau kita banyak. Dan kalau kita bawa pengaruh, puji Tuhan. Tapi kekristenan adalah bukan masalah jumlah banyak atau sedikit. Tapi pengaruh dan rasa yang kita bawa. Ketika kita datang kepada teman, komunitas, ketika kita datang kepada kota, orang akan merasa ada orang Kristen di sini, ada anak-anak Tuhan di sini, ada gereja di sini, ada hamba-hamba Tuhan di sini, ada hamba-hamba Tuhan yang diberkati di sini, yang akan bawa pengaruh, bawa rasa. Kalau kota itu sampai miskin dan tidak banyak orang di jalanan yang tidak dikasih makan, dan kalau gereja ada di sana tidak membawa rasa, bawa pengaruh, something wrong with you. Tapi kalau gereja ada dan menginfiltrasi itu, membawa pengaruh itu, orang akan merasa ada kehadiran Tuhan di sana. Prinsip melakukan seperti Yesus, lihat orang lapar, kasih makan, lihat orang telanjang, kasih baju, tidak punya rumah, diberikan tempat tinggal. Prinsip melakukan seperti Yesus, satu saat kita akan dipuji di hadapan Tuhan. Dan saya beritahukan ke Bapak Ibu, ada 3 jenis orang. Yang pertama, saya sebut zero man, manusia nol. Kalau ada, nggak bawa pengaruh apa-apa. Kalau nggak ada, juga nggak apa-apa. Manusia nol. Yang kedua, kalau dia ada, bikin masalah. Kalau dia tidak ada masalah. Troublemaker. Dan jenis orang yang ketiga adalah kalau dia ada, bawa pengaruh kepada semua orang. Bawa rasa kepada semua orang. Ketika temannya dalam masalah, dia berkata begini, tenang, ada Tuhan di balik semuanya ini. Bahwa Tuhan merancang semuanya ini untuk menjadikan kamu indah. Bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Dan Tuhan akan melakukan yang terbaik. Dan kalau orang ini tidak ada, dirindu-rindukan. Itulah history maker. Bapak Ibu, tipikal yang mana?
Sudah selesai khotbah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap bahwa Bapak Ibu adalah tipikal history maker. Kalau ada, bawa rasa, bawa pengaruh. Dan kalau tidak ada, dirindu-rindukan oleh banyak orang. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada malam hari ini, Bapak Ibu adalah para history maker yang akan membawa influence, membawa pengaruh kepada Jawa Tengah, kepada Solo, kepada Jogja, dan sekitarnya. Sehingga ketika kehadiran Bapak Ibu, kita nggak banyak, tapi kehadiran kita membawa rasa, membawa pengaruh. Orang melihat, ya, kita adalah orang-orang melayani, yang dapat 5 berkat pelayanan, yang dipimpin, dilindungi, dapat suplai promosi dan kuasa sorga, melayani dalam triple X, excellent, exousia, dan extravagance. Kita adalah orang-orang yang melayani sebagai murid yang taat, sehingga dapat hasil 100 kali lipat ganda, bukan 100%. Dan kita adalah orang-orang yang bawa rasa, membawa terobosan. Kemanapun kita pergi, tidak ada penghalang. Salah satu sifat garam itu menahan pembusukan. Saya percaya bahwa dari Solo, dari Jawa Tengah, ada orang-orang yang akan keluar menjadi orang-orang yang membawa garam, yang akan menahan pembusukan, menahan kejahatan, menahan kegelapan, untuk membawa influence, membawa pengaruh, dan membawa terobosan yang besar. Sifat garam juga secara kimiawi, fisika, adalah menjadi pupuk. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya akan menjadi pupuk tanah kesuburan untuk melihat pertumbuhan yang besar terjadi. Bahkan sifat garam secara universal adalah garam, dia ada di hotel bintang 5 sampai kaki 5, rasanya tetap sama. Saya berdoa supaya Anda, dimanapun ketemu dengan siapapun, bahasanya tetap sama, tidak hambar, tapi penuh dengan garam, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Dan orang-orang yang ada di Solo, ada di Jawa Tengah, akan membawa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada saya ada sebuah tudung rohani. Dan tudung ini, lama-kelamaan dari kecil, kemudian dia terbuka, saudara. Dia terbuka, lalu dia melingkupi seluruh Solo, Jawa Tengah. Dan saya lihat ada begitu banyak panah yang dilepaskan. Panah yang berwarna hitam, tapi tulisannya adalah korupsi, tulisannya adalah perzinahan, tulisannya adalah pembunuhan, tulisannya adalah kelompok-kelompok kegelapan yang mencoba untuk merongrong pemerintahan. Ada begitu panah besar yang mencoba dilepaskan, menembus Jawa Tengah, tapi sulit sekali masuk. Lalu Tuhan menunjukkan kepada saya titik tumpu seperti api. Ternyata tudung ini naik ketika orang berdoa. Saya lihat kelompok-kelompok berdoa, titik-titik itu dari rumah-rumah orang-orang benar yang berdoa. Tuhan berkata bukan cuma satu tempat yang jadi kubu, yang jadi menara doa, tapi bangun kubu doa di rumah-rumah. Ini akan menjadi titik api yang akan naik, sehingga naik itu menjadi tiang-tiang penyangga. Ketika tiang-tiang penyangga ini naik, maka lapisan atmosfer akan ditutupi oleh kehadiran Tuhan. Itulah perlindungan Tuhan. Akan ditutupi oleh berkat Tuhan. Setan nggak punya akses. Saya lihat seperti sebuah tirai yang sangat tipis, tapi sangat tebal, tidak mudah ditembus. Bahkan elastis pun tidak. Ditekan seperti itu untuk masuk pun tidak. Sangat kokoh. Dan Tuhan berkata begini, unity antara para pemimpin. Kalau ada yang sudah besar, harus belajar merendahkan diri kepada gereja-gereja yang kecil. Dan gereja-gereja yang kecil juga harus membuka diri untuk melihat sebuah terobosan yang besar. Lalu Tuhan menunjukkan kepada saya, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kalau aku yang adalah Tuhan melakukan ini, kamu pun wajib melakukannya. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, suami-suami, hari ini ketika Anda mulai berlutut membasuh kaki istrimu, anak-anakmu, ketika para pemimpin-pemimpin yang hebat, kita duduk berlutut dan membasuh kaki orang-orang yang gereja-gereja yang paling kecil, maka Tuhan berkata begini, aku akan melepaskan berkat, melepaskan pengurapanku yang belum pernah terjadi sebelumnya di atas Solo, Jawa Tengah. Dan aku akan berlari dengan begitu cepat, dan akan terjadi sebuah pertumbuhan rohani, revival, kebangunan rohani, pertobatan, akan terjadi kelimpahan, akan terjadi di mana keuangan akan datang dengan melimpah bagi provinsi Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah akan menjadi lumbung, bukan cuma lumbung padi, lumbung untuk sembako, 9 bahan pokok,
tapi akan menjadi lumbung di mana akan menampung begitu banyak tuaian. Tuhan berkata begini, hal yang fisik datang lebih dulu sebelum hal yang rohani datang. Tuhan akan mengerjakannya dengan cara hebat. Dan Tuhan berkata begini, bahwa rumah-rumah harus dipenuhi dengan doa. Harus ada orang yang mengatur kubu-kubu doa di rumah-rumah. Gereja-gereja harus dibangun kubu-kubu doa pagi dan petang, pagi dan malam. Sehingga akan membawa sebuah atmosfer kerajaan Allah akan terjadi. Ketika kamu mendengar ini dan melakukan ini anak-anakku, dalam rentan waktu 6 bulan ke depan, maka engkau akan terjadi. Lakukan ini dengan konsisten. Lakukan ini dengan konsisten, dan doa bukan permohonan, tapi berdoa secara profesai, berdoa secara profetik, mendeklarasi, memproklamirkan, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kuasa penciptaan, dan lihat bahwa firmanku akan berlari, dan setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Aku akan melakukannya dengan segera, karena Tuhan akan melakukan dengan cara yang hebat, yang ajaib, yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Anugerah Tuhan turun saat ini, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya.